السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala karunia dan nikmatnya mengizinkan kita untuk melanjutkan pengajian rutin kita dalam pembahasan kitab Minhajul Firqatin Najiyah, Jalan Hidup Golongan yang Selamat, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan sepertinya jemaah sekalian, inilah dia edisi yang terakhir atau penutup dari pembahasan kitab ini. Sebenarnya ada pembahasan-pembahasan yang lain, tetapi pembahasan yang lain tersebut sudah terlalu sering kita sampaikan. Oleh karena itu, tiang rasa kita akan tutup pembahasan kitab Minhajul Firqatin Najiyah dengan pembahasan yang akan kita sampaikan malam hari ini. Ini adalah edisi yang terakhir, edisi penutup insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan penutup ini sebagai penutup yang baik. Qala al-muallif rahimahullah, beliau mengatakan al-qiyamul mamnu', penghormatan yang dilarang, yaitu berdiri yang dilarang, berdiri untuk menghormati. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yatamathala an-nasu lahu qiyaman." Barang siapa yang senang untuk disambut dengan cara berdiri, setiap kali dia datang dia ingin orang menyambutnya dengan berdiri. Ya. Kalau dulu di sekolah-sekolah, ketika guru datang, maka ketua kelas mengatakan ihtiram hayyu, berdiri semua murid. Barang siapa yang senang, kata Nabi SAW, disambut dengan cara berdiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia persiapkan tempatnya di dalam neraka. Subhanallah. Siapa yang senang, suka disambut dengan cara berdiri, entah dia ustadz ataupun siapa, kalau dia masuk dia ingin jamaahnya itu berdiri menyambut dia, dia pesan tempatnya dalam neraka, kata Nabi. Sejak sekarang dia pesan tempatnya dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa qala Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, mengatakan, "Ma kana syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada manusia yang paling dicintai oleh para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling dicintai oleh para sahabat, jelas Nabi alaihi wasallam. Tetapi meskipun demikian, wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu, meskipun para sahabat sangat mencintai Nabi alaihi wasallam, sangat menghormati Nabi alaihi wasallam, idza ra'awhu, apabila mereka melihat Nabi datang. Para sahabat sedang duduk di Masjid Nabawi, mereka lihat Nabi datang, lam yaqumu lahu, mereka tidak ada yang berdiri. Enggak ada yang berdiri untuk menyambut Nabi alaihi wasallam. Enggak ada. Kenapa? Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik, karena mereka
tahu Nabi benci disambut dengan cara berdiri. Benci Nabi SAW. Kalau sekarang tidak. Kalau seandainya sang guru tidak disambut dengan cara berdiri, nyelek dia. Berhenti dia datang ngajar, ngapain murid ini kok nggak ada sopan santunnya? Saya masuk kelas kok nggak ada yang berdiri, nyelek dia. Ya, nyelek bahasa Anda? Ya. Apa? Ngemuk, iya ngemuk dia. Ngemuk dia kalau seandainya tidak disambut dengan cara berdiri. Hadis ini luar biasa. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu an? Tidak ada manusia yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Nabi SAW. Tetapi apabila mereka melihat Nabi datang, lam yaqumu lahu, tidak ada seorang pun yang berdiri. Kenapa? Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik, karena mereka tahu betapa bencinya Nabi disambut dengan cara berdiri. Ini Nabi, manusia yang paling mulia. Ya, manusia yang paling mulia. Baik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Apa kata Syekh kita di sini? Yubhamu min hadzainil haditsaini, dari dua hadis yang telah kita sebutkan. Hadis yang pertama, siapa yang senang disambut dengan cara berdiri, dia order, dia pesan tempatnya di dalam neraka. Silahkan dia pesan tempatnya dalam neraka sejak sekarang. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Anas bin Malik mengatakan para sahabat tidak pernah menyambut Nabi dengan cara berdiri. Kenapa? Karena mereka tahu Nabi sangat tidak suka disambut dengan cara berdiri. Dari dua hadis ini bisa dipahami dan diketahui annal muslima alladhi yuhibbu an yaquma lahu an-nasu 'inda dukhulihi majlisan, orang yang senang disambut dengan cara berdiri ketika dia datang, yata'arradu lidukhulin nar, orang ini dia sedang mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Wa anna sahabata radhiyallahu anhum, dan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum yuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubban syadida, mereka sangat mencintai Nabi alaihi salatu wasallam dengan kecintaan yang besar. Wa ma'a dzalika, meskipun demikian, kanu idza ra'aw Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhilan alaihim, apabila mereka melihat Nabi masuk menemui mereka, lam yaqumu lahu, tidak ada yang berdiri. Lima ya'lamuna min karahiyatir rasuli sallallahu alaihi wasallam lil qiyami lahu, karena sekali lagi mereka tahu alangkah bencinya Nabi disambut dengan cara berdiri. Ya. Dahulu ada salah seorang ustadz kita, ustadz senior. Apabila beliau datang untuk mengisi pengajian, jamaah berdiri untuk menyalami beliau. Kata beliau, duduk semua, duduk beliau. Enggak mau beliau masuk masjid kalau ada yang berdiri, enggak mau. Duduk semua, kata beliau. Baru setelah semua duduk jamaah, baru beliau masuk. Ya. Ketika beliau menjelaskan, setelah beliau menjelaskan hadis ini, dan kebetulan saat itu beliau yang mengajarkan kita kitab ini, kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Apabila beliau datang untuk mengisi pengajian di sebuah masjid, jamaahnya berdiri untuk menyambut, kata beliau duduk, gak mau beliau masuk, berdiri saja di depan pintu beliau. Setelah semua jamaah duduk, baru setelah itu beliau masuk. Subhanallah. Tidak gila untuk dihormati, karena tahu bahwasanya siapa yang suka dihormati dengan cara berdiri, Nabi suruh dia untuk mengorder, untuk memesan tempatnya dalam neraka. Kalau disuruh untuk memesan tempat dalam surga, ini bagus. Ini disuruh memesan bangku, kursi dari neraka, waliyatubillah. Baik. I'tada an-nasu an yaqumu li ba'dihim. Sebagian manusia, kata Syekh, memiliki kebiasaan berdiri untuk menyambut orang. Wa khassatan idza dakhala asy-syaikhu li i'ta'id darsi. Terutama apabila yang datang itu adalah seorang syekh, seorang guru untuk menyampaikan pelajaran. Berdiri. Namun jamaah sekalian, sebelum kita lanjut, tidak semua berdiri ketika orang datang itu dilarang. Nanti akan ada pembahasan berdiri yang dibolehkan. Ya. Aw li ziyarati makanin minal amkinah, atau ketika datang syekh untuk berziarah. Wa kadzal mudarrisu idza dakhala 'ala at-tullab, begitu pula guru yang ada di sekolah-sekolah ketika masuk kelas, fasur'ana ma yaqifu at-tullab ihtiraman lahu, maka semua murid diharuskan berdiri untuk menghormati sang guru. Ini keliru. Ya.
Yang kita sebut tadi apa bacaannya itu ihtiram hayyu. Tapi kalau ketika SD kayaknya tidak seperti itu kayaknya. Beri salam, hormat gitu ya. Subhanallah. Walladhi yamtani'u 'anil qiyam, kemudian kalau ada murid yang tidak mau berdiri, yulamu, dicela. Wa yubahu 'ala su'i adabihi, dikatakan dia enggak punya adab. Wa adam ihtirami li ustadzihi, tidak menghormati ustaz. Ya, pernah saya ceritakan kepada antum kisah atau cerita yang diceritakan langsung oleh salah seorang ustadz kita rahimahullah. Beliau telah meninggal dunia, Al Ustadz Fauzi Athhar rahimahullah, yang mudir kami dulu di Abu Hurairah. Beliau ketika pulang dari Makkah, ya karena beliau belajar di Makkah, mungkin kalau saya tidak khilaf 15 tahun beliau di Makkah. Setelah beliau pulang, beliau diminta untuk mengajar di sebuah pesantren di Pulau Lombok yang tercinta ini. Dan pesantren itu tidak murni pesantren sunnah, tidak. Namun beliau datang untuk mengajar. Dan beliau menyampaikan hadis ini kepada murid-murid. Kebetulan kebiasaan di sana apabila ustadz masuk harus ihtiram hayyu. Maka beliau ingatkan, kalau saya masuk tolong jangan ihtiram hayyu, kata beliau. Lalu disampaikan hadisnya. Ya. Maka subhanallah, alhamdulillah murid-murid semuanya nerima. Ketika giliran ustadz lain yang masuk tidak ada ihtiram hayyu, langsung ustadznya keluar lagi, gak mau ngajar. Ya. Ustadznya seperti yang tadi itu ngemuk ya, ngemuk ustadznya. Langsung keluar lagi dari kelas, gak mau menyampaikan pelajaran. Kenapa? Karena murid-muridnya tidak ada yang ihtiram hayyu itu, kena syubhat dari ustadz kita. Baik. Inna sukuta syaikhi awil muallimi alal qiyami lahu, diamnya para guru, para ustadz, diamnya mereka ketika mereka disambut dengan cara berdiri, mereka diam saja, tidak mengingkari. Aw laumit talibil mutakhallifi 'anil qiyami, atau mereka diam ketika ada murid yang ditegur, kenapa tidak berdiri? Ustadznya diam saja. Ya. Jadi ada seorang murid tidak berdiri, ditegur oleh temannya, kenapa antum tidak berdiri, tidak menghormati ustadz? Ustadznya justru diam. Yadullu ala hubbi syaikhi wal mudarrisi lil qiyam. Maka ini menunjukkan bahwasanya sang guru itu memang senang untuk disambut dengan cara berdiri. Kalau dia diam. Wa yu'ridani nafsaihima lidukhulin nar. Ya, bahasa beliau memang agak sedikit keras. Beliau katakan justru mereka membiarkan diri mereka untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Walau kana la yuhibbanil qiyama lahuma, seandainya mereka tidak senang untuk disambut dengan cara berdiri, aw yakrahanihi la'alama kullun minhuma tullabahu, pasti mereka akan tegur murid mereka yang berdiri kalau mereka memang tidak senang. Namun nyatanya mereka diam, menunjukkan mereka senang. Ya, menunjukkan mereka senang. Kemudian beliau mengatakan, inna taqraral qiyami lil alimi awid dakhil yulidu fi nafsi kullin minhuma hubbal qiyam. Sekarang teguran dari syekh kepada kita sebagai murid yang suka berdiri. Kita yang suka berdiri ketika menyambut ustadz, ya, ustadz datang semua berdiri. Kita ini sekarang, kalau tadi teguran untuk siapa? Untuk gurunya, ya. Sekarang teguran untuk para murid kita ini. Ketika kita terbiasa untuk menyambut guru dengan cara berdiri, maka wa inna haula'il qa'imin kanu 'ainan aunan lisyaitan fi hubbil qiyam lil qadim. Mereka telah membantu syaitan, kata beliau. Kita ini, ya, yang berdiri ketika menyambut guru, kita ini adalah para pembantunya syaitan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wala takunu auna syaitan ala akhikum, jangan kalian menjadi pembantu syaitan untuk menyesatkan saudara kalian. Ya. Baik, jadi kalau ada ustaz masuk, antum duduk saja sudah, siapapun ustaznya. Ya. Itu cara yang benar. Katsirun minan nasi yaqulun, banyak orang yang berkata, nahnu naqumu lil mudarris awi syekh ihtiraman li ilmihi. Mereka memberikan alasan, kami berdiri ketika menyambut ustadz
Karena kami menghormati ilmu beliau. Bukan menghormati beliaunya, tetapi ilmu beliau yang kami hormati, makanya kami berdiri. Itu alasan mereka. Fanaqulu lahum, jawaban kita adalah. Jadi sekarang beliau ngajar antum debat ini. Ya. Kalau seandainya ketika antum menegur jangan berdiri, kalau seandainya ada guru masuk, tiba-tiba murid mengatakan kepada antum, kami berdiri karena menghormati ilmu sang guru, bukan menghormati pribadi beliau, tetapi ilmu sang guru yang kami hormati. Fanaqulu lahum, jawaban kita adalah, hal tashukkuna fi ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian meragukan keilmuan Nabi alaihi salatu wasallam? Siapa yang lebih hebat, guru kita ataukah Nabi SAW? Ini sebenarnya pertanyaan yang gak butuh jawaban, jemaah sekalian. Kalau saya bertanya kepada antum, siapa yang lebih hebat, guru kita ataukah Nabi SAW? Jangan antum jawab karena sudah jelas. Ya, sudah jelas. Kalau dia mengatakan kami berdiri untuk menghormati ilmu dari ustadz tersebut atau guru kami, maka jawaban kita, hal tashukkuna fi ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian meragukan ilmu Nabi alaihi salatu wasallam? Wa adabi sahabatihi ma'ahum, kalau mereka mengatakan kami berdiri untuk menampakkan adab kami kepada guru, kita juga katakan, apakah kalian meragukan adab para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Bal yakunu wa ma'a dzalika lam yaqumu lahu. Tapi lihat, para sahabat tidak ada yang berdiri untuk Nabi SAW, padahal ilmu Nabi adalah ilmu yang paling sempurna di kalangan manusia. Kemudian adab para sahabat kepada Nabi SAW adalah adab yang paling sempurna. Untuk perhatikan bagaimana para sahabat menghormati Nabi SAW. Disebutkan oleh salah seorang sahabat sebelum dia masuk Islam, ya, sebelum dia masuk Islam, dia menjadi salah seorang utusan Quraisy pada perjanjian Hudaybiyah. Maka dia pun datang sebagai utusan orang Quraisy. Ketika dia pulang ke kaumnya, yaitu orang Quraisy, dia menceritakan tentang keheranannya. Apa kata dia? Wahai kaumku, wahai orang Quraisy, saya ini telah kalian jadikan sebagai utusan yang sering mendatangi para raja. Saya sudah menemui Raja Romawi, ya, saya sudah menemui Raja Persia, saya sudah menemui Raja Habasyi, yaitu Raja Najasyi. Banyak raja yang sudah saya temui. Tetapi dari semua raja tersebut tidak pernah saya melihat, ya, suatu kaum menghormati pimpinan mereka seperti sahabat Muhammad menghormati Muhammad. Raja Romawi tidak pernah dihormati seperti itu oleh rakyatnya. Raja Persia tidak pernah dihormati seperti itu oleh rakyatnya. Raja Najasyi tidak pernah dihormati seperti itu oleh rakyatnya. Tumben saya melihat suatu kaum, sekelompok manusia, mereka menghormati pimpinan mereka seperti penghormatan sahabat Muhammad kepada Muhammad. Apa itu? Kata dia, saya tidak pernah melihat Muhammad itu meludah kecuali ludahnya itu jatuh di tangan sahabatnya, diperebutkan. Ya. Saya tidak pernah melihat Muhammad itu berwudu kecuali air wudunya diperebutkan oleh sahabat-sahabatnya. Saking hormatnya para sahabat kepada Nabi SAW, akan tetapi giliran ketika Nabi datang tidak ada yang berdiri. Kenapa? Mereka tahu Nabi tidak suka. Ya. Mereka tahu Nabi SAW tidak suka. Baik. Wal Islamu la ya'tabiru al-ihtiram bil qiyam. Dan juga di dalam Islam, ya, kalau kita ingin menghormati orang itu bukan dengan cara berdiri. Antum ingin menghormati ulama bukan dengan cara berdiri, tetapi bal yakunu bi ta'ati wa imtithalil amri, tetapi dengan mentaati apa yang disampaikan oleh ulama tersebut, selama tentunya tidak bertentangan dengan syariat. Adapun kalau seandainya ada seorang tamu datang, kemudian antum berdiri dari kursi antum lalu pergi ke pintu, antum buka pintunya lalu antum katakan silahkan masuk, ini dilarang tidak? Tidak, justru ini dianjurkan. Ya. Jangan justru tamunya, Assalamualaikum, antum duduk saja di kursi dalam. Ya, enggak boleh disambut dengan cara berdiri. Assalamualaikum. Ya, antum duduk saja, masuk saja sudah, enggak boleh menyambut dengan cara berdiri. Itu keliru. Ya. Adapun kalau seandainya ada tamu datang, ya sudah, antum berdiri dari tempat duduk antum bukakan pintu, setelah itu antum jabat tangannya, antum bawa dia masuk. Seperti yang dilakukan oleh Nabi dan putrinya, Fatimah.
Apabila Nabi SAW datang ke rumahnya Fatimah, Fatimah berdiri dari tempat duduknya, dia bukakan pintu, kemudian dia jabat tangan abinya. Tetapi apabila Fatimah yang datang ke rumah Nabi SAW juga, hal yang sama juga dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi ini yang pertama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang mengaku diri beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia muliakan tamunya. Ya, muliakan tamunya. Dan ini salah satu syariat Islam yang hampir punah pada zaman ini. Bisa kita katakan punah. Ya. Meskipun terkadang ada orang yang memuliakan tamu, akan tetapi yang lebih banyak kita temukan ketika tamunya datang, tok tok tok, assalamualaikum, pintu dibuka sedikit, ada apa? Ya, ada apa? Itu tidak yang terjadi. Iya. Assalamualaikum, kata tamunya, dibukakan pintunya sedikit. Ya. Kepala tuan rumahnya saja keluar. Antum siapa? Ada kebutuhan apa? Kalau dahulu orang jahiliyah sebelum Islam datang, kalau mereka didatangi oleh orang yang tidak dikenal, datang, mereka tidak bertanya ada kebutuhan apa, tidak. Langsung dipersilahkan masuk, kemudian disuruh nginap 3 hari. Dikasih makan selama 3 hari 3 malam. Baru setelah 3 hari 3 malam ditanya, antum sebenarnya keperluannya apa datang sini? Setelah 3 hari 3 malam dikasih makan, baru ditanya keperluannya. Seperti kasusnya Abu Dzar Al-Ghifari yang datang ke kota Mekkah untuk mencari Nabi SAW. Abu Dzar datang, ya, ke kota Mekkah, dia hanya membawa bekal yang sedikit. Ketika dia akan datang, adiknya memberitahukan kepadanya, wahai kakak, kalau engkau datang ke kota Makkah, jangan sekali-kali engkau bertanya di mana tempatnya Muhammad. Jangan tanya seperti itu. Kenapa? Rata-rata orang Makkah membenci Muhammad. Nanti antum bisa disakiti. Ya. Maka Abu Dzar pun datang ke kota Makkah membawa bekal seadanya. Dia tidak berani bertanya, takut salah. Dia mondar-mandir saja. Dia pergi ke masjid untuk mendengar siapa yang namanya Muhammad. Gak berani dia nanya sampai habis bekalnya itu. Ya. 1 bulan dia kehabisan bekal. Yang menjadi makanan dia hanyalah minum air zam-zam saja. Ya. Dia pergi tempat air zam-zam minum. Setelah itu kesana kemari dia untuk mendengar nama Nabi Muhammad disebut, tetapi gak dengar-dengar dia. Ali bin Abi Thalib yang melihat pada saat itu heran. Ini kok orang tempat nongkrongnya cuma 2, di samping Ka'bah sama di dekat air Zam-Zam. Itu saja tempat nongkrongnya. Ya, kayaknya nggak punya keluarga orang ini. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada dia, ayo ikut ke rumah saya. Dibawa oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian diberikan makan, minum selama 3 hari 3 malam, dikasih nginap. Baru setelah 3 hari Ali bin Abi Thalib bertanya, sebenarnya engkau ini siapa Kisanak? Ya. Engkau ini siapa? Ya. Orang yang nggak kami kenal di tempat ini. Siapa engkau sebenarnya dan apa kebutuhannya? Abu Dzar awalnya tidak berani untuk ngomong, tetapi didesak oleh Ali, makanya dia pun akhirnya mengatakan, saya datang untuk mencari tahu tentang orang yang mengaku diri sebagai nabi. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, engkau bertanya kepada orang yang tepat. Jadi itu, ya. Kalau sekarang tidak, nggak dibukakan pintu sudah nanya. Bahkan ada yang sama sekali nggak buka pintu dari dalam. Antum siapa? Subhanallah, adab ini sudah hilang, ya. Padahal Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang mengaku diri beriman kepada Allah dan hari akhir, dia muliakan tamunya. Saya kemarin melihat sebuah video orang barat, kalau saya tidak khilaf orang Inggris atau orang Amerika, ya. Dia menceritakan apa sebabnya dia masuk Islam bersama istrinya. Coba, akhlak ini sangat penting sekali. Dia mengatakan, saya pergi ke Turki pada saat itu bersama istri saya. Saya pergi ke Turki. Kebetulan di Turki pada saat itu musim sangat dingin sekali. Ya, musim sangat dingin. Qaddarallah, dia menceritakan setelah dia masuk Islam. Kami tersesat, tidak tahu arahnya. Ya, kami pergi ke sebuah tempat yang sangat indah. Ketika kami pulang, ya, kami tidak memiliki pemandu, tidak memiliki guide. Ketika kami pulang, kami tidak tahu arah untuk pulang ke hotel, nggak tahu, tersesat.
Akhirnya saya dan istri saya terus berjalan. Semakin jauh kami berjalan, sepertinya kami semakin tersesat. Tiba-tiba kami menemukan sebuah rumah yang tidak ada lampu di sana, gelap. Gelap. Rumah itu tidak ada lampunya, di halamannya apalagi tidak ada lampu. Ya. Akhirnya kami ketuk ya rumah tersebut. Kemudian setelah itu dibukakan pintu ya oleh seorang laki-laki. Wajahnya itu tidak jelas karena gelap. Lalu kami pun ya alhamdulillah laki-laki tersebut bisa bahasa Inggris, kami pun ngomong bahwasanya kami tersesat. Apa kata laki-laki tersebut? Silahkan masuk, kalian tidur di rumah kami ini ya. Dan kami nanti ya akan tidur di rumah kami yang lain. Itu kata pemilik rumah itu. Apa kata laki-laki tersebut? Apakah betul engkau punya rumah yang lain? Iya, kalian tidur saja di sini, nanti kami tidur di rumah kami yang lain. Ya. Kemudian akhirnya dengan berat hati, karena tidak merasa nyaman, laki-laki itu bersama istrinya masuk ke dalam rumah tersebut. Ya, karena gelap maka dia pun tidur dengan tidak melihat kondisi yang ada di sekitarnya. Kata dia, keesokan harinya ketika saya bangun, ya, dan belum masuk Islam, bangunnya itu sudah matahari naik. Ya. Kata dia, ketika saya bangun, lalu saya keluar dari rumah, saya begitu kaget ketika saya melihat beberapa orang anak tidur di halaman rumah di bawah pohon kayu. Ya. Kalau bapaknya dan ibunya itu mungkin sedang sholat, tapi anak-anaknya yang masih kecil itu mereka tidur tidak beralaskan apapun, tidak ada tikar sebagai alasnya. Ternyata itu yang mereka sebut sebagai rumah. Mereka tidur di halaman rumah di bawah sebuah pohon kayu. Apa kata laki-laki itu? Saya dan istri saya tidak sanggup menahan air mata kami. Ya. Langsung sejak saat itu saya mengatakan, inikah orang Islam yang dikatakan sebagai teroris dan radikal itu? Maka sejak hari itu dia pun dan istrinya masuk Islam. Jadi jemaah sekalian, akhlak ini sangat penting sekali ya. Akhlak sangat penting sekali. Baik. Yang kedua, hadis tentang bolehnya berdiri ketika menyambut orang adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda ya kepada orang-orang Ansar pada saat itu, "Qumu ila sayyidikum," berdirilah kalian untuk menyambut tuan kalian, pimpinan kalian. Wa fi riwayatin fa'anziluhu, dalam riwayat yang lain, sambut tuan kalian kemudian turunkan dia. Ya. Sabab wurudi hadzal hadis, kenapa Nabi SAW mengucapkan hadis seperti ini? Berdiri kalian, sambut tuan kalian, kemudian turunkan beliau. Anna Sa'dan radhiyallahu anhu kana jarihan. Pimpinan orang-orang Ansar saat itu yang bernama Sa'ad, ya, yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, dia terluka. Dia terluka, kemudian dia pun dibawa di atas sebuah kendaraan. Maka karena dia tidak sanggup untuk turun sendiri, kata Nabi SAW kepada sahabat beliau, berdiri kalian untuk menyambut tuan kalian yang sedang terluka dan bantu dia untuk turun. Maka ini yang kedua, bolehnya kita berdiri menyambut orang apabila orang yang datang itu butuh bantuan. Maka boleh kita berdiri. Ya. Ada orang datang, atau misalnya ustadz datang, ustadz beliau misalnya membawa kitab yang banyak sekali. Ya. Banyak yang beliau bawa kitabnya. Antum melihat ustadznya itu kelelahan membawa kitab itu, maka boleh antum berdiri untuk apa? Untuk membantu. Ya, untuk membantu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, warada anna sahabi Ka'b bin Malik hinama dakhala al-masjid was sahabatu jalisun faqama ilaihi Talhatu wahdahu muharwilan liyubashshirahu biqabuli taubatihi ba'da an takhallafa 'anil jihad. Kisah tentang 3 sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di antaranya Ka'ab bin Malik. 3 orang sahabat ini diboikot, tidak ditegur sapa oleh Nabi dan seluruh sahabat yang ada di kota Madinah selama 50 hari 50 malam. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara 3 sahabat ini tidak ikut perang Tabuk, padahal mereka memiliki kekuatan untuk ikut. Namun mereka tidak ikut karena disibukkan oleh dunia mereka. Maka ketika Nabi SAW pulang, ya, orang-orang munafik yang tidak ikut perang mereka datang, kemudian menyampaikan berbagai macam alasan.
Maka Nabi SAW melepaskan orang munafik. Adapun 3 sahabat ini mereka jujur, kata mereka, ya Rasulullah, kami tidak ikut perang Tabuk bukan karena kami sakit, tidak, tetapi karena memang kami lalai, dilalaikan oleh dunia kami. Kata Nabi SAW, adapun kalian bertiga, kalian jujur, maka tunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah putuskan, Allah perintahkan Nabi dan seluruh para sahabat di kota Madinah, jangan tegur sapa mereka. Kalau mereka salam, jangan jawab salamnya. Subhanallah. Ya. Kita saja kalau seandainya pulang tidak disapa oleh istri kita, gimana rasanya? Ya. 1 minggu tidak disapa oleh istri kita. Ini yang tidak menyapa mereka itu Nabi SAW dan semua sahabat di kota Madinah selama 50 hari 50 malam. Ya, bahkan Nabi SAW mengirim utusan kepada dia. Apa kata utusan tersebut? Nabi menyuruh kalian untuk pisah dengan istri kalian. Kata Ka'ab bin Malik, seolah-olah kota Madinah itu asing saya lihat. Sempit rasanya dunia ini. Saya berpapasan dengan Nabi SAW, saya ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Ya Rasulullah, saya lihat mulut beliau, apakah bergerak mulut beliau? Ternyata tidak bergerak. Ya, ternyata tidak bergerak. Tetapi setelah 50 hari 50 malam, Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya menerima taubat mereka. Ketika dia datang ke Masjid Ka'ab bin Malik, para sahabat sedang duduk di Masjid Nabawi. Saat itu taubatnya sudah diterima oleh Allah. Ketika dia datang, maka berdiri Talhah untuk menyambutnya. Ya, berdiri Talhah untuk menyambutnya. Dari sini para ulama mengatakan, boleh kita berdiri untuk menyambut orang untuk memberikan kabar gembira. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Talhah. Dia berdiri untuk menyampaikan kabar gembira kepada Ka'ab bahwasanya taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, berdiri yang dibolehkan, al-qiyamu ilal qadim min safarin li mu'anaqatihi. Berdiri untuk menyambut orang yang baru pulang dari safar. Untuk apa? Untuk memeluknya. Ya, antum perhatikan, ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, apakah dianjurkan cipika-cipiki itu, ya, cium pipi kanan, cium pipi kiri setiap kali bertemu? Ini sering kita terkena soal cipika-cipiki. Apakah dianjurkan? Kata beliau, tidak dianjurkan. Dianjurkannya itu adalah berpelukan, itu pun apabila kita menyambut orang yang baru pulang safar. Adapun setiap kali jumpa di masjid sholat zuhur, cipika-cipiki, jumpa sholat asar, cipika-cipiki. Ini nggak dianjurkan jemaah sekalian. Ya, ini kelewatan, ini cipika-cipikinya. Ya. Kalau antum ingin saling peluk ketika berjumpa atau tidak mengapa cipika-cipiki, itu kalau antum menyambut orang yang baru pulang safar. Ada keluarga antum yang baru pulang umroh misalnya, atau pulang dari tempat yang jauh, kemudian dia ketika antum jumpa, antum peluk, antum cipika-cipiki, tidak mengapa. Kalau pulang safar, ya, maka hilangkan kebiasaan cipika-cipiki ini jemaah sekalian. Ya, kalau sekedar jabat tangan itu dianjurkan. Ya, setiap kali antum jumpa, antum jabat tangan, ucapkan salam boleh. Tetapi yang dikritik oleh ulama adalah saling peluk setiap kali berjumpa, apalagi saling cipika-cipiki. Nah, itulah dia 4 berdiri yang dibolehkan. Ya. Yang pertama apa? Berdiri untuk menyambut tamu. Yang kedua, berdiri untuk membantu. Ya. Yang ketiga, berdiri untuk memberikan kabar gembira. Yang keempat, berdiri untuk memeluk orang yang baru datang dari safar. Adapun sekedar berdiri begini, tidak membantu, ya, bukan untuk membantu, bukan untuk menyambut orang yang safar, sekedar untuk penghormatan, ini dibolehkan atau tidak? Diharamkan. Ya, diharamkan. Taib, itulah dia jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang terakhir dalam kitab ini dari kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Sekali lagi sebenarnya ada pembahasan lain, ya, seperti beberapa hadis dhaif dan palsu, akan tetapi sepertinya tidak perlu yang sampaikan. Ya, kita cukupkan pembahasan kitab ini sampai di sini jemaah sekalian. Saya tidak tahu kitab apa lagi yang mau dibahas. Ya, wallahu a'lam. Nantilah antum yang tentukan, ya. Antum WA.
Saya nggak tahu apa lagi yang mau dibahas. Taib, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan. Sudah masuk waktu isya nih? Ini apa ini? Bisa dibuka nggak? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah ada dalil orang yang keluar berdakwah 3 hari, 40 hari atau 4 bulan? Kalau seandainya dia keluar berdakwah ya dengan jumlah hari tertentu karena memang hanya itu waktu yang dia punya, maka insya Allah tidak mengapa. Seperti misalnya ustadz-ustadz kita yang diundang untuk daurah keluar selama 1 minggu ya. Karena memang itu waktu yang ada, maka insya Allah tidak mengapa. Akan tetapi kalau yang ditanyakan ini adalah seperti yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang kita kenal dengan istilah jama'atut tabligh ya, maka ini tidak ada dalilnya. Kenapa saya katakan tidak ada dalilnya? Karena penentuan hari itu tidak sembarangan di kalangan mereka, tidak.
Jadi 3 hari, 40 hari atau 4 bulan itu harus ada izin dari amir dulu, ya, ditentukan oleh amirnya. Bahkan saya pernah tanya kepada salah seorang mantannya, ya, mantan ini, kata mereka, kita harus nunggu amir kita mimpi dulu. Pimpinan kita, ketua kita harus mimpi dulu. Nanti ketuanya mimpi berapa hari, baru setelah itu boleh ditentukan harinya. Jadi nggak sembarangan menentukan harinya. Kalau memang seperti itu yang ditanyakan, maka ini adalah sebuah amalan baru dalam Islam. Ya, tidak ada contohnya. Jadi harus dibedakan. Ya. Karena sebagian ustadz kita juga terkadang mereka keluar dari pulau, terkadang 3 hari, terkadang 4 hari. Tetapi karena memang hanya itu waktu yang mereka punya. Atau itu yang ditentukan oleh panitia di sana. Ya. Nggak perlu harus diawali oleh mimpi dulu, enggak. Adapun kalau yang kita kenal dengan nama Jama'atut Tabligh, ya, saya pernah tanya langsung kepada salah satu mantannya, dan beliau sudah lama alhamdulillah mendapatkan hidayah. Beliau katakan bahwasanya terkadang kita itu harus nunggu mimpi dari amir kita dulu, ketua kita, baru kita bisa menentukan berapa hari kita keluar. Ya. Kalau seperti itu yang ditanyakan, maka ini tidak ada dalilnya, wallahu a'lam. Pada hari Jumat terdapat doa mustajab. Apakah pada selesai sholat asar atau sekitar jam berapa untuk kita berdoa? Disebutkan oleh Nabi SAW, faltamisuha ba'dal asri. Ya. Cari mustajab itu di hari Jumat setelah sholat asar, kata Nabi SAW. Yang penting antara asar dengan maghrib. Ya. Yang penting antara asar dengan maghrib. Itu dia, antara asar dengan maghrib. Wallahu a'lam. Umat Islam terpecah belah menjadi 73 golongan. Apakah golongan yang selamat ini masuk surga tanpa adab dan hisab atau bagaimana? Tergantung. Kalau seandainya memang yang selamat tersebut mereka memenuhi syarat untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, maka mereka bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Namun kalau seandainya tidak memenuhi syarat, ya maka mereka perlu dihisab dulu, ya, perlu diinterogasi dulu dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Sebagian teman-teman penuntut ilmu saya perhatikan ketika berada di luar masjid atau di luar majelis ilmu, celananya sering nyapu tanah saking isbalnya. Namun ketika sholat atau di majelis ilmu pakaiannya rapi dan tidak isbal. Mohon penjelasannya, apakah boleh isbal di luar sholat? Lalu apa hukum bersalam-salaman setelah selesai sholat sebagaimana yang kita sering saksikan? Yang pertama masalah isbal. Isbal itu ada 2. Yang pertama ada isbal karena sombong. Ada isbal karena sombong. Maka ini sepakat ulama mengatakan dia haram. Isbal karena sombong. Ya. Dia merasa dirinya itu besar kalau seandainya dia isbal. Ini sombong. Maka sepakat ulama, tidak ada khilaf mengatakan ini haram. Yang diperselisihkan oleh ulama adalah isbal yang tidak didasarkan dengan niat yang sombong, ya, sekedar isbal-isbal saja. Maka sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Pendapat yang kuat adalah mau sombong ataupun tidak sombong tetap haram. Itu pendapat yang kuat. Kalau seandainya dia isbal dan tidak sombong, dia kena dengan hadis Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Segala sarung atau celana yang menutupi mata kaki tempatnya di neraka. Nabi tidak menyebutkan sombong di dalam hadis ini. Semua sarung atau semua celana yang menutup mata kaki tempatnya di neraka. Ya, ini tidak disebutkan tentang sombong. Ada hadis lain yang menyebutkan isbal dengan sombong. Lebih keras ancamannya kalau dia isbal ditambah dengan sombong. Thalathatun, 3 macam orang, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak mau berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak mau memandang mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, ujung-ujungnya tempat mereka adalah azab yang pedih. Di antaranya adalah alladzi yajurru thawbahu khuyala, yaitu orang yang isbal dengan sombong. Jadi kalau isbal ditambah sombong, ancamannya lebih keras. Tetapi kalau isbal tanpa sombong, ancamannya juga ada. Ya. Oleh karena itu pendapat yang kuat, isbal itu haram. Ya, isbal itu haram. Baik itu di dalam sholat, apalagi juga di luar sholat. Ya. Baik itu dalam majelis ta'lim,
Begitu pula di luar majelis taklim. Maka yang masih isbal, ya potonglah celananya, ya. Potong celananya. Ikhwan, antum itu terlihat keren ketika antum tidak isbal. Sahih, ya. Antum itu terlihat keren ketika antum tidak isbal. Baik. Kemudian apa hukumnya salam-salaman setelah selesai sholat? Ini tidak ada dalilnya, ya. Kecuali kalau seandainya orang yang datang atau yang sholat di samping antum itu dia baru pulang safar atau antum baru berjumpa. Ini dipatwakan oleh sebagian ulama. Misalnya ketika antum sholat berjamaah, antum berada di bagian shaf yang paling tepi, tiba-tiba berdiri di samping antum seseorang yang baru pulang dari Malaysia. Antum nggak tahu dia pulang, tadi malam dia pulang ketika sholat subuh ini. Tadi malamnya dia pulang dari Malaysia. Ketika sholat subuh, ketika antum salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru pulang, assalamualaikum, boleh, ya. Jelas, ya. Jadi kalau jabat tangan karena baru berjumpa tidak mengapa. Yang dikritik oleh ulama adalah jabat tangan setiap kali selesai sholat, ya. Saya dengarkan dari Ustadzun Al-Fadil Al-Ustadz Fauzi At-Tahar rahimahullah, dari mana munculnya jabat tangan selesai sholat ini? Dari pendapat yang beredar di kalangan orang-orang sufiyah, orang-orang tasawuf. Jadi orang-orang tasawuf mengatakan ketika kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita sudah masuk di dunia lain. Kita sudah masuk di dunia lain. Allahu Akbar, dunia lain. Sehingga nanti ketika antum salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, seolah-olah antum baru berjumpa dengan orang di samping antum, makanya salaman. Itu katanya sebab asal muasalnya ini jabat tangan. Ya Allah, ya masuk dunia lain katanya. Adakah bacaan khusus untuk bayi yang baru lahir? Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Bacaannya adalah alhamdulillah. Adapun bacaan khusus saya tidak tahu. Bahkan antum yang mendengarkan orang mendapatkan seorang anak, ya istrinya orang tersebut baru melahirkan, antum ingin mengucapkan ucapan selamat, barakallahu laka fil mauhubi lak wa syakartal wahib, dan seterusnya. Ini bukan ucapan Nabi SAW, tapi ini ucapan tabi'in, ya, ini ucapan tabi'in. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW, tidak pernah diucapkan oleh sahabat. Ya, doa yang sering kita dengarkan untuk memberikan ucapan selamat kepada orang yang baru diberikan anak oleh Allah, itu ucapannya Al-Hasan Al-Basri kalau yang tidak khilaf, ya. Jadi saya tidak tahu ada doa khusus. Adakah kegiatan khusus ketika tasmiyah, yaitu memberikan nama kepada anak? Karena akikoh belum ada uang, nggak ada, ya, nggak ada. Kalau seandainya antum belum mampu untuk mengakikohkan anak antum, kemudian ketika memberikan dia nama tanpa akikoh, tidak ada kegiatan, tidak ada, ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya 10 tahun kurang lebih, ya, dihormati secara berdiri oleh murid saya di sebuah madrasah. Saya biarkan karena saya sama sekali tidak tahu ketidakbolehannya. Jadi bagaimana? Ya sudah, antum taubat, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami kalau kami melakukan kesalahan karena lupa atau tidak tahu, tidak sengaja. Doa ini telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qad istajabtu, dalam riwayat Imam Ahmad, begitu pula ada dalam riwayat Imam Muslim. Aku telah kabulkan doa itu. Jadi kalau tidak tahu tidak masalah. Namun setelah antum tahu sekarang, jangan diulangi lagi. Ya. Bagaimana cara menyikapi teman yang ngambek tanpa tahu alasan? Dan beberapa kali kami datangi teman ini, tetapi dia menghindar sampai beberapa hari. Apakah kami salah untuk berhenti ke sana untuk mengklarifikasi sementara dia terus menghindar? Sepertinya antum sering minta ditraktir kayaknya. Kayaknya dia ngambek. Iya. Ikhwan, Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu, saling memberikanlah kalian hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Bawakan dia hadiah, ya. Bawakan dia hadiah. Antum cari tahu apa yang paling dia sukai. Kalau antum katakan saya tidak tahu apa yang dia sukai, teman macam apa antum?
sudah lama berteman, tidak tahu apa yang disukai oleh temannya. Ya. Antum cari tahu apa yang dia sukai. Kalau dia suka ini, ya belikan dia. Ya, berikan dia. Baik. Kata para ulama, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada orang, engkau akan menjadikan hatinya itu terikat dengan dirimu. Jadi kalau antum ingin melihat dia berhenti ngambuk, mungkin ada yang dia inginkan, ya. Kalau antum berhenti ke sana, ya, kalau antum berhenti ke sana karena sudah terlalu sering, maka insya Allah tidak mengapa, ya. Ada sebagian orang punya sifat, semakin antum kejar untuk mencari kejelasan, semakin dia menjauh. Ada sebagian orang seperti ini. Terkadang kalau antum biarkan, dia datang sendiri terkadang. Ya. Dia datang sendiri terkadang. Ada sebagian orang tabiatnya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana kita harus bersikap apabila kita menghutangi seseorang, namun orang tersebut tidak begitu niat untuk membayar, padahal kita juga sangat membutuhkan uang tersebut. Antum tagih, ya. Terus tagih dia. Kalau seandainya dia tidak mau bayar padahal mampu membayar, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Abu Daud, matlul ghani zulmun, orang yang mampu membayar hutang tetapi menunda-nunda kezaliman, yuhillu irdahu wa uqubatahu, halal untuk digibah dan untuk dihukum, ya. Jadi antum, ada orang dia sudah mampu membayar tetapi dia tidak mau bayar, halal untuk digibah. Namun ingat, yang menggibahnya adalah korbannya. Antum yang bukan korban jangan ikut-ikutan. Itu diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Korbannya saja, ya, korbannya saja. Misalnya korbannya bercerita kepada antum, kasih dia pinjaman padahal mampu dia bayar tapi dia nggak mau bayar. Nanti antum jangan antum sebarkan ke yang lain, si fulan itu. Jangan. Kalau antum gibahnya haram, kalau korbannya halal. Wa uqubatahu, dan juga halal untuk dihukum. Maksudnya antum adukan dia ke pihak yang berwajib, ya. Dan ikhwan azani Allah wa iyyakum, ya. Masalah hutang ini masalah berat, ya. Keluar, ya. Tangisannya keluar, tapi ketika dia ditagih matanya melotot. Terkadang dia lebih marah daripada orang yang menagih. Subhanallah, ada orang yang seperti ini, ya. Sampai ada orang yang bilang kepada saya, sudah 10 tahun saya kasih pinjaman, ya, dan terus saya tagih tapi nggak mau dibayar. Kenapa orang ini terus menagih? Karena pinjamannya besar, puluhan juta, nggak mau dibayar. Padahal orangnya mampu beli ini beli itu tapi nggak mau dibayar. Sampai orang itu tersebut mengatakan, boleh tidak saya tuntut di hari kiamat? Boleh, itu hak anda, ya. Tuntut di hari kiamat kalau seandainya antum tidak ikhlas. Bagaimana dengan pakaian laki-laki atau celananya yang pendek melewati lututnya? Bukankah paha laki-laki termasuk aurat? Ana jadi risih menonton pertandingan badminton. Jangan tonton, ya. Masalah paha, apakah dia aurat ataukah tidak, ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan dia bukan aurat. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ketika Nabi SAW duduk bersama Aisyah istri beliau, dalam kondisi paha Nabi tersingkap. Kemudian Abu Bakar minta izin untuk masuk menemui Nabi SAW. Kata Nabi, silahkan masuk. Abu Bakar pun masuk, paha Nabi masih tersingkap. Beliau tidak tutup. Setelah itu Abu Bakar pergi. Lalu setelah itu masuk Umar, paha Nabi masih tersingkap, beliau tidak tutup. Setelah Umar pergi, Utsman datang minta izin. Kata Nabi, silahkan masuk sambil beliau menutup paha beliau. Ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa? Bapak saya masuk, Umar masuk, anda biarkan paha anda terbuka. Tetapi giliran Utsman yang masuk, anda tutup. Kata Nabi SAW, ama astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Tidakkah saya malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya? Maka ini dalil sebagian ulama mengatakan paha itu bukan aurat, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan paha itu aurat, berdasarkan sebuah hadis yang mengatakan al-fakhidu aurah, paha itu adalah aurat. Allah Ta'ala a'la wa alam. Dikatakan oleh Syekh Sa'ad Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala, ya, gurunya Ustaz Muflih Sapitra, beliau mengatakan bahwasanya paha itu adalah aurat, akan tetapi dia aurat mukhaffafah, aurat yang ringan, ya, aurat yang ringan, ya. Namun lebih baik ditutup jemaah sekalian. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Bolehkah kita mengambil perkataan
Imam Al-Ghazali, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu, karena kalau hanya berilmu, iblis lebih berilmu dari manusia. Saya tidak tahu ya, iblis lebih berilmu dari manusia. Saya tidak mau mengatakan iblis itu cerdik, saya tidak mau. Saya lebih suka mengatakan iblis itu licik daripada mengatakan dia cerdik. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Apakah iblis itu lebih berilmu dari manusia, saya tidak tahu. Apakah sah solat kita apabila di waktu solat sedang berjalan air ingus keluar? Antum ada saja. Kemudian kotoran itu kita bersihkan pakai baju. Tidak ada ulama yang mengatakan kotoran hidung itu najis, tidak ada. Tidak ada. Ya. Yang najis itu air kencing manusia atau kotoran BAB-nya, itu yang najis. Ya. Adapun kotoran hidung itu tidak najis. Ya. Cuma menjijikkan. Subhanallah. Ya. Meskipun dia tidak najis tetapi menjijikkan. Ya. Masa antum masih ingusan umur seperti ini? Baik. Jadi tidak mengapa, solatnya tetap sah jemaah sekalian. Solatnya tetap sah. Karena ingus ataupun yang lainnya itu tidak najis, hanya saja dia menjijikkan. Ya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ini dia yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan sekali lagi, selesai kita dari pembahasan Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Mudah-mudahan pembahasan kitab ini bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ya. Adapun pembahasan kitab apa yang akan kita bahas selanjutnya, tiang menunggu informasi dari panitia saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.